Baik, sebelum mulai tugas kali ini, izin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dafa Zaki Ibrahim, saya dari kelas 2D, NPM 2578207. Git installation. Untuk Git installation saya sudah downloadnya. Kita lihat satu saja. Yang pertama, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan username. Di step awal kita membuat username dulu. Lalu yang kedua, username-nya. Lalu lakukan perintah git config list dan hasil dari username tadi menggunakan git config list. Tampil seperti ini, username dan username. Lalu yang kedua, git repository. Git repository itu dalam bahasa Indonesia artinya gudang atau penyimpanan. Jadi untuk membuat repository itu kita membuat git init dulu. Jadi di sini kita akan membuat git init pada soal nomor 2. Git init di sini sudah di sini emailnya sudah terbuat. Kita ke step berikutnya. Oke, filenya sudah dibuat, direktorinya sudah dibuat, namun isi dari direktori tersebut belum ada karena belum kita buat. Add files to repository. Jadi di sini kita akan membuat 3 buah file kosong dari repository yang telah kita buat. Lalu kita menuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Oke, kita isi di sini. Di sini kita membuat sampai 3. Oke, kita sudah membuat 3 file kosong dalam repository tersebut. Lanjut ke tahap berikutnya. Commit the first change. Setelah melakukan git add, maka terus perubahan file saat ini adalah stage. Jadi di sini kita git add, lalu git status, git add untuk menandai dalam repository tersebut. Lalu git status untuk menentukan statusnya. Praktiknya seperti ini. Kita lanjut ke step berikutnya. Untuk mengubah statusnya menjadi commit, gunakan perintah berikut. Commit. Di sini kita menggunakan git commit. Git commit
M. Maka dia sudah berubah jadi commit another change. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Kita nambahin isi dari file pertama kita tadi. Sini kita nambahin bisa. Kita sudah menambahkan, lalu kita git status untuk melihat status dari file yang bahasa yang tadi kita request ya. Git status hasil seperti ini modified, artinya sudah dimodifikasi. Lalu lanjut kita ke git add untuk menandai historinya. Git add lalu git commit. File change, oh udah keganti. Terus ke selanjutnya jalankan perintah git log pada repository Anda. Hasilnya seperti ini. Sebentar ini. Oke, sudah. Kita ke selanjutnya. Git tag. Kita membuat like tag dan kan kita berikut. Git tag 1.0.0. Git tag 1.0.1. Kita menggunakan git tag. Hasilnya seperti ini. Git tagnya sudah muncul. Dan 4. Pastikan repository Git memiliki 2 commit dari latihan 3. Hasilnya pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama p1.0. Git show. Ini kita salin. Git tag p1.0 salin tadi.
show. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita udah buat tag v1.0, cuman di sini belum kelihatan v1.0-nya. Jadi untuk memunculin git tag v1.0 tadi, kita menggunakan git log lagi agar dia muncul kembali. Hasilnya seperti ini. Git tag-nya sudah muncul. Untuk git diff ini saya lewatin karena git diff dengan git show itu sama gunanya. Jadi karena saya sudah menggunakan git show, saya skip di bagian ini. GitHub repository. Sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki GitHub. Kita bagian GitHub. Ini di sini sebenarnya y-nya cuma satu, cuma karena ada akun lain jadi saya tambahin y-nya double. Di sini kita ke repository, akunnya sudah publik juga. Lalu kita salin ini, kita ke bagian masukkan link HTTP pada laporan tugas. Di sini kita akan membuat git remote. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan kita git remote add. Git remote add GitHub. Git lalu masukkan link tadi yang sudah kita salin, lalu git git push, GitHub master, git push, git master. Kita cek kembali. Ini kan masih tampilan segini, jadi kita refresh saja agar tampilannya berubah. Maka tampilan sudah berubah. Lalu kita ke part selanjutnya, latihan 6. Melakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi si file atau menambahkan file baru selain dari. Di sini kita nambahin file baru selain dari nomor tadi, kita di nomor 2 sekarang. Lalu di sini kan udah kita ini nih. Sekarang kita git statusnya dulu. Statusnya sudah berubah. Lalu kita git add untuk menandai dalam repository-nya. Git commit mengganti edit change. Ini sudah commit sudah. Sekarang kita ke pushnya. Git push. Di sini ini kita salin. Kita masukkan di sini. Nah, ini dia udah down. Kita cek di ini sekarang. Kan masih 8 menit nih. Kita coba refresh. Dan dia sudah berganti jadi now atau sekarang.
Lanjut GitHub copy remote repository lookup. Selain mengupload lokal repository ke online, jadi sini kita bakalan ngeklon lewat URL repository tadi. Jadi kita balik ke GitHub-nya, kita ke bagian code, lalu kita salin di sini. Ini sudah disalin. Git clone. Kita tunggu. Ada sudah mengcloning repository tadi. Kita cek ke file. Ini sudah mengcloning atau sudah copy lah gitu bahasanya. Oke, sini sudah yang kita hapus ya, biar tidak menunggu. Kalau banyak file yang udah kita hapus, lanjut ke selanjutnya. Git clone repository baru saya di dokter lain sudah. Terus tag ke remote repository. Tag yang dibuat ke komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Jadi di sini kita bakalan buat ya untuk semua push semua tag. Kalau buat salah satu kita pakai origin, cuman kita kan pakai yang semua tag, jadi kita pakai push origin. Git push origin data di sini nggak bisa pakai origin, kita pakai git push git sesuaikan dengan yang tadi. Tunggu. Oke, sudah dibuat. Saatnya kita kembali ke web. Di sini kan tag ini masih 0 nih, masih 0. Nah, ini kita refresh dulu, maka hasilnya menjadi 3 teks. Ini sudah. Lanjut ke part selanjutnya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Git pull itu memindahkan data dari GitHub ke si repository tadi. Semisal nih, kita membuat data di GitHub, cuman di repository tadi masih kosong. Jadi kita menggunakan git pull ini buat mindahin si file dari GitHub tadi ke repository tadi yang kosong menggunakan git pull. Jadi contohnya begini, saya masuk ke GitHub, saya membuat contoh 3. Di sini kita edit dulu. Kita save dulu. Nah, ini kita cek nih. Ini kan belum berubah nih, jam juga belum berubah. Nah, masih isi 1. Nah, sini sudah terganti. Jadi gimana caranya biar kita GitHub file yang dari GitHub ini ke repository ini langsung ikut editan yang dari GitHub gitu. Jadi caranya kita menggunakan git pull. Jadi fungsi git pull itu memindahkan file dari GitHub ke repository tadi. Nah, di sini sudah done.
Kita cek lagi di bagian ini. Jamnya sudah berganti, berarti berhasil. Dan sini sudah ada bacaan bisa lagi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.